Iya, monggo monggo. Yang punya kantor sombong banget, yang punya kantor mau nutup. Biasanya kan ada kalau kantor bagian nutupi kantor. Monggo silakan Mas Gisio, semoga saja sampai di tempat tujuan dan berbahagia, berdamailah dalam dirinya dan diri sendiri, Mas Gusiau. Dan Amiruddin ente kata Syiah. Ente Islam bukan Amiruddin. Amiruddin ente Islam bukan. Kalau Islamnya harus punya wali. Kalau nggak punya wali, anak jadah. Islam nggak punya wali, Islam haram jadah. Kok Islam ada lagi wali? Bukankah Nabi mengatakan wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun, taatilah Allah dan Rasulnya agar kamu dirahmati. Masa tidak tahu maknanya ayat itu? Wa atiullaha wa rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Di situ tidak ada menyebutkan wali Allah. Dari mana ada wali Allah? Yang ada itu, kalau kau tidak tahu agama, tanyakan kepada orang-orang yang tahu. Dan ada ulama, innama yahsallahu min ibadil ulama. Hamba-hamba yang baik itu adalah ulama yang mengajari ilmu-ilmu. Ulama mana? Bukan ulama Syiah. Ada lagi nih Unang. Umat itu Unang, umat muslim sur berpegang kepada Al-Quran dan hadis sahih biar kau tidak sesat. Jelas kau Syiah sesat karena kau tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan hadis sahih. Kamu tuh pakai hadis-hadis palsu, kitab-kitab palsu, bahkan Al-Quran kau katakan kabur, kau dustakan, ayat banyak. Paham Unang? Ki Unang ini kalau berbicara itu yang jelas Ki Unang. Masa ngomong belepotan, nggak bisa jelas sama sekali, gimana ini Ki Unang? Tenang, pelan-pelan aja. So, ente Islam, Kristen apa Hindu? Ateis ya. Kalau Gusu ini gaduh-gaduh Ki Unang. Kalau ketemu orang Kristen ikut Kristen, kalau ketemu orang Islam ikut Islam, kalau ketemu orang Jawa juga ikut Jawa, ketemu Buddha ikut Buddha, oke? Oh Unang, kemana kok kabur kamu Unang? Kamu belajar lagi agama yang baik, biar kamu selamat. Biar kamu selamat Unang. Dengarkan hadis ini Unang. Siapa sebenarnya generasi yang terbaik Unang? Biar kamu paham. Nabi pernah bersabda Unang, khairukum qarni summal ladzina yulanuhum summal ladzina yulanunahum. Orang-orang terbaik Unang di antaramu adalah, kata Nabi, di masaku, berarti di situ sahabat Unang. Kemudian siapa lagi? Kemudian orang-orang setelah mereka, lalu generasi sesudahnya. Itu hadis sahih Unang. Begitu kejamnya kamu Unang.
membenci sahabat, padahal mereka itu adalah orang-orang terbaik bersama Nabi di kala itu. Jadi tidak ada alasan kamu nang mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi. Jelas kamu nang. Oh, jadinya maksudnya saya punya penyampaian selama ni tentang Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar dan Uthman dan Ali tidak masuk dalam kepala mereka lah. Maka sesungguhnya jika kamu melampaui imam, maka kamu akan menjadi kufur dan kafir dan kufar. Ingat sahabat dan kawan dan kaum kerabat dan ahli bait dan ahli kisah semuanya. Sesungguhnya para sahabat itu mereka menolong agama Islam dan mereka membesarkan wilayah agama Islam, dan di belakang itu adalah Ali yang bertanggungjawab untuk menakbir kerajaan Islamiah waktu itu. Silakan. Kamu juga jaga sukma, tidak boleh menuding jari kepada takiyah Syiah Ali, kerana Syiah Ali mereka bertanggungjawab untuk menjaga agama mereka. Tetapi apa yang Ali sampaikan itu benar-benar belaka dan tidak terlintas langsung keadilan yang Ali bawa sejagat umat, wilayah, ketamadunan, kemanusiaan, peperangan akhir zaman kuno ini, zuno ini, alam semesta, dunia, akhirat, awal, aman, dasau, tengah, pusat, Kaabah. Semua sekali yang Ali bawa adalah kebenaran belaka. Jadi kenapa Ali dipilih yang keempat? Kenapa bukan yang pertama? Kenapa Abu Bakar yang pertama? Kenapa Umar yang kedua? Kenapa Uthman yang ketiga? Ali yang keempat? Mesti ada sebab suratan takdir yang Allah turunkan kepada kita. Mesti ada sebab. Dan Abu Bakar, Umar dan Uthman itu tidak bersalah sebulatnya hati. Sempurnanya kesalahan itu diletak pada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tidak boleh. Sebab penyatuan umat ni yang saya tengok, kalau kamu memecah belahkan Khalifah Rasyidin dan Ahlul Bait, maka kesatuan ummah susah nak tercapai. Jadi jangan kita memecah belahkan Ahlul Bait dan sahabat. Ingat pesan saya, insyaAllah. Saya senang dengan saudara Mantrem ini, kan dia dari Syiah nih. Baru saja beberapa minggu ini dia mengikut Al-Yamani, alhamdulillah ya. Saudara Mantrem ini dia mengikut Al-Yamani baru-baru ini aja. Ya, karena dia sudah bosan dengan takiyahnya Syiah mungkin ya. Gitu loh. Sudah bosan dengan takiyahnya Syiah. Kenapa? Itu takiyah itu sudah menjadi rukun akidah gitu. Takiyah itu agama kami. Tidak beragama orang yang tidak bertakiyah. Jadi kalau Syiah ini jujur, ya habis. Nggak bisa berkembang di Indonesia. Nggak bisa. Ya, gitu loh. Jadi kami membongkar ya semuanya dengan jujur ya. Tapi Anda semua dibongkar kejujurannya nggak mau senang dibohongi. Maka saya pikir kelas Kiai Romli ini lebih senang dibohongin ketimbang dijujurin gitu loh. Psikologisnya lebih senang dibohongin ketimbang dijujurin gitu loh. Kan lucu ini. Mau dibohongin ya Kiai Romli dan kiai-kiai yang lain, ustadz-ustadz yang lain. Senang dibohongin Syiah ya ketimbang dijujurin. Ayo. Saya lucu aja kan? Lebih senang dibohongin ketimbang dijujurin gitu. Ya bisa jadi. Tapi saya bukan mencuri, saya belajar, ya kan? Dibilang pencuri ilmu itu kan kiasan orang Syiah, gitu lah. Orang Syiah itu bilang kalau orang nggak belajar lewat Imam Ali itu mencuri ilmu, itu kan kiasan orang Syiah. Udah biasa begitu, ya kan? Ya saya memang nggak pernah nyetor dan nggak pernah saya mengeluarkan humus ya, karena saya prosesnya mencari terus, membandingkan mana Sunni mana Syiah gitu loh. Setelah saya selama 3 tahun itu saya mencari, saya yakin Syiah ahli sunnah ini sesat ya, dan Syiah pun setengah sesat gitu loh. Artinya belum tuntas pencarian saya. Setelah ketemu Al-Yamani baru 100% benar gitu. Jadi kalau waktu saya di Sunni kan 100% keliru kan. Masuk Syiah dapat 50%. Masuk Al-Yamani baru 100% benar gitu loh. Jadi namanya kan mendaki kebenaran gitu. Jadi kalau masuk Syiah itu baru dapat 50%, dan masuk Al-Yamani baru 100%. Kan begitu sejarah perjalanan. Kan begitu. Nah, setelah di Al-Yamani, nah, saya baru tahu kebenaran. Ternyata ya ahli sunnah wal jamaah ya ingkar kepada 12 imam ya.
Nah, Syiah Imamiyah ingkar kepada 12 Mahdi. Totalnya 24 Khalifatullah. Sekarang Khalifatullah yang ke-13, Imam Al-Yamani. Akhirnya kalian, oh sama aja Sunni Syiah. Sami maun, sepikir tinggalin aja Syiah Imamiyah. Kan begitu, orang kan mencari loh. Saya kan seorang pencari, bukan orang yang diam aja nggak mencari kebenaran. Nah akhirnya saya ketemukan di Syiah Imam. Nah kemudian setelah di Al-Yamani, saya kembali ke Sunni pada level tasawufnya saja. Saya kembali ke Sunni. Jadi saya kembali ke Sunni pada tingkatan ilmu kesufian, ilmu tasawuf gitu. Tapi untuk fikih dan sebagainya macamnya, ya saya tidak kembali ke Sunni. Jadi saya ini sekarang kembali ke Sunni pada tingkatan ilmu tasawuf, ya ilmu tasawufnya gitu. Nah, itu perjalanan saya. Saya jujur nih, saya cerita terbuka aja kepada Anda semua. Ya. Saya ini kalau tasawufnya ya Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah, khusus di bidang ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu kan ilmu lebih tinggi dari ilmu tauhid, ya kan? Jadi setelah tauhid itu kan tasawuf. Nah, kemudian saya cocokkan dengan ilmunya Imam Al-Yamani, kompak, ya sesuai gitu. Ya gitu loh. Jadi akhirnya saya bertahan apa yang saya yakini sekarang, bahwa ya Syiah itu ya kan ingkar kepada 12 Mahdi. Ahli Sunnah ingkar kepada 12 imam. Akhirnya apa? Sama-sama ingkar kepada 24 Khalifatullah, ya kan itu. Gitu ceritanya. Ya, karena itu saya kembali kepada Ahli Sunnah itu hanya khusus di bidang tasawuf atau kesufian. Saya tidak kembali dalam bidang fikih, saya nggak kembali ya. Dan jadi saya kembali kepada ilmu tasawufnya. Nah, kemudian ya perlu dipahami juga di mazhab Asy'ariyah itu kan ada namanya sifat 20, Abul Hasan Asy'ari kan. Nah, saya tetap pegang itu, tapi dengan pemahaman yang lebih gitu. Karena saya memahami tasawuf gitu loh. Nah, dalam bidang tasawuf saya kembali ke Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya kan? Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah khusus bidang tasawuf saja, bukan fikih. Fikih saya sudah di Al-Yamani, fikih Al-Yamani saya ikuti. Tapi untuk khusus tasawuf, saya kembali ke NU bersama saudara-saudara NU yang levelnya pada kajian tasawuf. Kalau mereka nggak kajian tasawuf, hanya kajian fikih, saya nggak balik ke NU gitu loh. Pahami. Jadi saya ini cerita ini jujur nih, nggak ada takiyah gitu loh. Perjalanan hidup saya. Gitu loh. Nah, gitu ceritanya ya. Ya, tasawufnya Al-Yamani. Ada kitab, Imam Al-Yamani itu menulis kitab namanya Al-Mutasyabihat. Kan ayat Al-Quran itu kan ada ayat muhkamat tuh. Dan ada ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran itu adalah ilmu tasawuf gitu loh. Itu pemahamannya. Jadi kalau mau tahu ilmu tasawuf dalam Quran, pelajarilah kitab ayat-ayat mutasyabihat. Nah, jadi Imam Al-Yamani menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu seperti apa? Ya, misal saya kasih contoh saja ya tasawufnya. Ini dari Imam Al-Yamani ya. Arsyuhu alal ma, ya. Arasnya di atas air, itu kan? Nah, tasawuf itu arasnya itu apa? Al-Qur'annya, air itu Muhammad. Jadi Al-Qur'annya di atas Muhammad, gitu loh. Itu tasawuf, tafsir tasawuf. Paham? Nah, gitu. Ngikut siapa? Yang ikut Imam Ahmad Al-Hasan loh tasawufnya. Mengikut Khalifatullah yang ke-13. Ya. Atau mengikut Mahdi awal, Isna Asyara Mahdian, Mahdi pertama dari 12 Mahdi. Ya tasawufnya dari Imam Al-Yamani gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat ini baru-baru ini ada aliran baru di Malaysia ini. Sudah merebak ini. Saya baru tahu ini. Tolong dijelasin aliran baru ini. Aliran apa nih? Aliran syak apa tadi? Tampaknya ini ada aliran baru lagi nih masuk nih di Malaysia nih, heboh ini. Aliran bahwa Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Aliran baru ini loh. Allah Subhanahu wa taala yang ya, boleh lah. Kita boleh lah ya. Silahkan aja. Karena Muhammad ya Allah, Allah ya Muhammad kan begitu. Boleh aja ya. Mungkin akhir zaman ya sudah saatnya Allah ya ada aliran begini ya. Ya saya tidak bisa mengatakan aliran ini
ya sesat atau tidak ya. Kenapa? Karena ini kan bicara hakikat semua ini. Hakikat mau disyariatkan. Maksa Nabi Muhammad gak ada kemaluan. Kalau Nabi Muhammad gak ada kemaluannya, berarti kan gak lahir itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya itu loh, yang kawin dengan Sayyidina Ali itu. Kalau orang mau mikir ya, kalau mau mikir, itu Sayyidah Fatimah itu lahir dari siapa? Ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Muhammad gak punya kemaluan gitu, sehingga lahir Sayyidah Fatimah. Lucu juga ini aliran juga lucu juga ya. Tapi nggak tahu lah, itu kan pembicaraan hakikat kan. Kalau pembicaraan syariat kan lucu aja gitu. Kalau Nabi Muhammad nggak punya kemaluan dapat anak Fatimah, itu kan lucu aja gitu. Ya, menurut saya itu cukup berbahaya. Karena apa? Karena yang nangkap orang awam kan salah tangkap. Pertanyaan, coba ditanya sama mereka itu. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kemaluan, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Pertanyaannya, Fatimah itu anak siapa? Sayyidah Fatimah yang kawin dengan Sayyidina Ali itu anaknya siapa? Gitu loh. Saya nanya itu aja. Yang mereka bilang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak beranak, nggak diperanakan, nggak punya kemaluan, lam yulad kayak Allah gitu loh. Pertanyaan saya, Fatimah itu anak siapa? Gitu loh. Saya kasih penjelasan ya, supaya kalian semua agak terkejut gitu loh. Ismul A'zam itu ada 3 ya. Ismul A'zam itu pertama Muhammad ya, kedua Ali, ketiga Fatimah gitu loh. Kalau enggak itu Ismul A'zam, artinya nama hamba Allah yang disucikan itu minimal ada 3, yaitu apa? Fatimah, Ali Muhammad, atau Muhammad Ali Fatimah ya. Itu namanya Ismul A'zam. Nah, yang kedua adalah Ismul A'zamul A'zam, ya kan? Yaitu apa? Yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, yang ketiga adalah Ismul A'zamul A'zamul A'zam. Itu maksudnya kembali ke Ismul A'zam yang pertama. Cuma Ismul A'zam yang pertama itu nama makhluk, sedangkan Ismul A'zamul A'zamul A'zam itu nama Tuhan gitu loh. Jadi artinya abid wa ma'bud wahidun fil asma, antara yang disembah dan nyembah itu satu nama gitu loh. Jadi kalau saya akui bahwa Muhammad itu nama Tuhan gitu loh, maksudnya Muhammad itu nama Tuhan seperti Allah juga, tetapi bukan Muhammad yang ada kemaluannya gitu loh, maksudnya itu hanya sekedar nama. Itu paham nggak? Sekedar nama aja, artinya nama Tuhan dengan nama Nabi itu sama gitu loh, maksudnya segi nama aja, jangan salah paham. Di segi nama, antara nama Tuhan dengan nama hamba itu ya sama. Jadi Tuhan bernama Muhammad, hamba juga bernama Muhammad. Tuhan bernama Allah, hamba juga bernama Allah gitu loh. Nah, Tuhan bernama Ar-Rahman, hamba juga bernama Ar-Rahman. Tuhan juga bernama Ar-Rahim, hamba juga bernama Ar-Rahim. Itu penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian kalau Muhammad itu disebut Allah fil khalqi, Allah pada makhluk ya. Kemudian Ar-Rahman, Ali itu sebut Ar-Rahman fil khalqi. Nah, kemudian Fatimah Ar-Rahim fil khalqi. Pahamnya segitu kajiannya. Saya tahu itu kajiannya. Jadi kajian ini mungkin dari kajian Al-Yamani kemudian merebak secara tidak sadar gitu loh. Mungkin begitu ceritanya nih, saya kira. Pahami dulu ya. Dibikin bingung. Kalau saya nggak bingung dengan cerita mereka, ada aliran begini saya nggak bingung. Tapi yang nggak ini kan bingung. Jadi Al-Quran itu makhluk bukan. Karena kalau Al-Quran itu makhluk, ada harus awal dan akhirnya. Nah, berarti Allah itu bertakalum semenjak Nabi ada di guha.
Artinya sebelum Nabi tapak di gua, Allah itu bisu, nggak bisa bertakalum, begitu bukan? Artinya Waduh, ini Pak Sunartoto kok lebih amat nih orangnya. Hah, kalau sudah ketemu dokter nih. Iya, 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 iya. Ya, ini udah nyampe di rumah ini Pak Darto ini, ngowos lagi ya. Ibu dokter. Ahlul Bait itu modalnya ada 5 ya. Siapa? Rasulullah ya, Imam Ali, Fatimah Az-Zahra, dan Wabnahuma. Lihom satun watfi biha arwaba ilhatim al-Mustafa Rasulullah wal Murtala Imam Ali wabnahuma, kedua putranya, wa Fatimah. Ya gitu ibu dokter ya. Dari mana itu? Dari Al-Ahzab 33 ibu dokter. Gimana? Innama yuril a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Nah, turun ayat itu karena apa? Karena Rasulullah meminta selimut, ya selimut Yamani, selimutin senang. Nah, datang gitu kedua Imam Husain, Imam Hasan, ya Imam Ali masuk tuh ke dalam selimutnya, bolehnya masuk ya Rasul, ya silahkan. Anakku sudah gitu ya sudah. Imam Ali juga, ya Fatimah juga masuknya ke dalam kisah itu, gitu bu ya asbabun nuzulnya. Nah, di dalam kisah itu dikerudungin. Lagi dikerudungin ya minta Rasulullah berdoa, ya Allah inilah ahlul baitku. Ahlul bait itu ada 5 ya. Ini di dalam kerudung itu dia kisah itu ashabul kisah. Ada 5 ya bu dokter ya. Ya Allah inilah ahlul baitku ya. Sucikanlah ya Allah sesuci-suci. Nah turunlah itu. Innama yuridullahu, sesungguhnya berkehendak Allah gitu ya, yuridullahu liyudhiba angkum, untuk menghilangkan angkum dari kalian rijsa, itu adalah noda dan dosa, keraguan dan tek-tek bengek, sebenarnya yang buruk-buruk dihilangkan gitu ya, diangkat, dibersihkan. Wa yutahhirakum, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Ahlal bait itu ada 5 itu ya modal Pak ini ya ibu dokter ya. Ada 5 modalnya, yaitu siapa? Rasulullah, Imam Ali, Fatimah Az-Zahra, dan kedua putranya. Itu ada 5 ya. Alur kisah itu. Jadi berdoa Rasul, ya Allah inilah ahlul baitku, bersihkanlah ya Allah ini sesucinya daripada nodanya. Innama yuridullahu, sesungguhnya Allah berkehendak ya, berkehendak atau berirodah liyudhiba, untuk mengangkat, menghilangkan ya, membuang liyudhiba angkum dari kalian ahlul bait, ahlul bait ya, wa yutahhirakum, dan dibersihkan ya, tathira, sebersih-bersihnya. Bersih itu. Jadi yang suci atau masumin itu ada 5 sebagai pokok ya. Ditambah tuh 9 putra Imam Husain. Itu mulai dari Imam Zainal Abidin terus sampai Imam 12, 9. Jadi jumlahnya ada 14.
Dokter ya. Jadi Ahlul Bait itu ada 14. Siapa? Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, dan 12 Khulafaur Rasyidin. Ya. Gitu. Ini Ibu Dokter. Hatur nuhun, makasih ya. Terima kasih kepada Ibu Dokter siapa? Dokter Adiani Adil yang telah memberikan petuah pada aneh bahwa harus ikut waliullah ya, jangan waliul dajjal gitu Ibu. Ya, harus ikut khalifatullah, jangan khalifatul dajjal. Jadi khalifah itu ada 2 macam ya Bu. Jadi menurut Ibu nih, bukan Bu, menurut saya juga sama mungkin ya. Makasih Bu. Jadi ya ada khalifatullah, ada khalifatul dajjal. Nah, ada waliullah, ada waliud dajjal gitu ya. Makasih Bu. Jadi itu Al-Maidah 55 juga Ibu gitu ya, sama. Terima kasih Bu ya. Ada waliullah, ada waliud dajjal gitu ya. Wah, hebat juga Ibu nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah 55. Innama lagi nih. Tadi innama yuridullahu, sekarang innama waliyukum. Walikum, kum ini Islam ya. Walikum itu Allah. Innama waliyukum, wali kalian itu Allah ya, bukan dajjal gitu kan Bu. Innama waliyukumullah wa rasuluhu, dan rasulnya 2 aja. Walladzina amanu. Jadi ada 3 ya wali itu. 1 Allah, 2 rasul, 3 orang mukmin. Ya, wali itu siapa sekarang Bu? Ibu sekarang siapa walinya, waliullahnya ya? Coba beritahu aneh ya. Ibu Islam atau Kristen? Kristen ya, Islam. Kalau Islamnya walinya itu ada 3 Bu. Al-Maidah 55 ya. Innama waliyukum, 1 tak Allah. Syahadatnya juga saat itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa rasuluhu, dan rasulnya Bu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Walladzina amanu. Nah, siapa sekarang orang mukmin? Ambil seorang oleh Ibu. Kalau saya mengambil Sayyid Imam Ali Khamenei sebagai wali faqih, ya itulah waliullah. Menurut aneh ya, menurut Ibu siapa Bu ya? Menurut Ibu siapa waliukum? Walladzina amanu itu siapa ya? Alladzina yuqimuna shalah. Nah, itu wali itu ya. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Nah, gitu ya. Itu ambil seorang aja ya, jangan banyak-banyak. Kalau Buya kata ceritanya Buya di Buya Abu. Ada di sini Buya Ibu. Kalau Buya Abu sudah banyak ya, nangis sudah wali saya beterin sabrek. Musyrik ya, kalau banyak wali berarti 1 dong. Allahnya 1, rasulnya 1, walinya juga harus 1. Siapa Ibu walinya? Makasih Bu. Ini dari NDA 2 A. Nomornya 3567 ya. Dasar apa sih Ibu Dokter ini ya, sepertinya penganut dan penyebar agama kebajikan. Sebutin agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha ya agamanya. Jadi Ibu Dokter ini sepertinya penganut dan penyebar agama kebajikan. Mana agama kebajikan itu ya? NU versi, kalau saya Islam, agama kebajikan itu ya. Islam kalau saya ya, Islam juga. Islam apa? Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah ya, sebab itulah muslim mukmin. Syaratnya 3. Kalau 2 muslim fasik munafik, dah. Muslim fasik munafik, kalau 2 syaratnya ya harus 3 ya, dah ya.
itu baru kebajikan. Seperti unang ya, tanyakan ke orangnya,